Silakan Kak Karin. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan sehingga kita bisa kembali mengawali minggu di hari yang pertama. Kita akan memulai ibadah kita, maka kita akan mengangkat pujian. Sungguh indah namamu. Bersyukur di hadapan Yesus. Awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu, dalam ciptaan Kau suryakan, kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah namamu, sungguh indah namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah namamu, tiada sepertimu. Sungguh indah namamu, namamu Yesus. Kau tinggalkan surga, Kau tinggalkan surga untukku, dan nyatakan hadirat-Mu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu, ku milikmu selamanya. Sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib namamu, tiada sepertimu. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Mau tak berkuasa mengalahkanmu, Kau bungkam keangkuhan dosa. Surga bersorak memuliakanmu, karena Engkau telah bangkit. Sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Kau tak tergantikan, Kau tiada duanya, selamanya Kau bertahta. Kau yang berjaya, Kau yang berkuasa, nama di atas segala nama. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus
mengulangi lagu ini dari awal yang menyatakan berawal dari segalanya. Berawal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau suryakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu, ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tak berkuasa mengalahkanku, Kau bungkam keangkuhan dosa. Surga bersorak memuliakan-Mu, karena Engkau telah bangkit. Kau tak tergantikan, tiada duanya, nama di atas segala nama. Sungguh besar nama-Mu, sungguh besar nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tak tergantikan, Kau tiada duanya, selamanya Kau bertata. Kau yang berjaya, Kau yang berkuasa, nama di atas segala nama. Sungguh besar nama-Mu,
Allah yang mulia, Yesus, Kau besar, Tuhan, Engkau mulia, Kau yang kami agungkan, Kau yang kami tinggikan, Yesus, Allah Maha Mulia, indah nama-Mu Tuhan, indah nama-Mu, haleluya, haleluya, Yesus, Kau besar, Kau besar, Tuhan, Kau segalanya bagi kami, haleluya, Yesus, haleluya, kami bersyukur hanya bagimu, Tuhan. Yes. Kau tak tergantikan, Kau tiada duanya, selamanya Kau bertahta, Kau yang percaya, Kau yang berkuasa di atas segala nama. Sungguh besar nama-Mu, sungguh besar nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Minta kesediaan Kak Animone untuk membuka kita dalam doa. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bangga mengenal Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk selalu menyenangkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, secara khusus dalam persekutuan komunitas Pesah di seluruh Indonesia Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian persekutuan ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, semuanya boleh jadi dalam kuasa dan kendali-Nya Tuhan. Memberkati setiap rekan-rekan kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, supaya mereka juga dapat diberkati dan kami semuanya diberkati oleh kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan lagu Dengarkanlah Suara Nafiri. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia.
memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Oke, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari tim Sumba IB3. Dipersilakan. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Bersyukur hari ini kita bisa bersekutu, beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat ini saya akan berbagi pengalaman saya selama mendampingi di Future Center, tepatnya di klaster Sumba. Banyak hal yang menjadi pelajaran bagi saya ketika saya diperhadapkan dengan anak-anak FC yang ada di tempat ini, yang awalnya saya tidak tahu apa-apa, tetapi lewat mereka saya banyak sekali belajar, baik menghadapi anak-anak yang memiliki karakter yang belum mengenal Kristus, bahkan anak-anak yang sudah mulai mengenal Kristus. Itu adalah membuat saya semakin kuat di dalam setiap pelayanan. Bahkan terkadang saya merasa iba dengan anak-anak yang ada di tempat ini. Banyak anak-anak yang belum bisa dilayani, sehingga banyak anak-anak merasa sedih dengan keadaan yang ada. Oleh karena itu saya merasa pentingnya pendampingan bagi mereka, pentingnya
kita sebagai mentor untuk mendampingi mereka memiliki karakter Kristus, bahkan mendampingi mereka untuk mengembangkan setiap bakat yang ada di dalam setiap perjalanan. Ada saat suka dan dukanya, di mana ketika saya merasa keadaan duka, keadaan sebenarnya tidak mampu begitu. Saya tidak mampu menghadapi setiap karakter yang mereka miliki, membuat saya menyerah dan putus asa. Tetapi lewat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan sharing dengan teman-teman tim yang ada di klaster Sumba, membuat saya menjadi berpikir bahwa ini adalah tugas saya, ini adalah tanggung jawab yang harus saya kerjakan di saat mendampingi mereka. Ada hal yang membuat saya kadang marah, menangis, bahkan kadang saya merasa emosi menghadapi mereka dengan setiap karakter yang mereka tunjukkan di dalam setiap pertemuan demi pertemuan di Future Center yang ada di Sumba ini. Bahkan saya tidak akan malu mengatakan saya pernah menangis di hadapan mereka hanya karena saya merasa tidak mampu lagi mengajar di depan mereka, tidak mampu lagi menghadapi setiap karakter mereka, sehingga saya merasa menangis. Tapi dari situ saya belajar bahwa menangis bukanlah solusi untuk mendampingi mereka, tetapi dengan lebih mendekatkan diri kepada mereka, lebih mendampingi mereka di dalam untuk mendekatkan diri kepada mereka, itu adalah sebuah usaha yang menurut saya betul-betul berat, karena melihat karakter mereka yang keras, kasih sayang dari orang tua, bahkan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Itu yang membuat saya akhirnya saya harus bisa mendampingi mereka, saya harus bisa melayani mereka, baik di NDP, EDP, ISP saat ini yang saya dampingi. Ya puji Tuhan sampai saat ini saya masih kuat untuk melayani, saya masih mampu untuk melayani. Itu karena kemurahan Tuhan, bahkan dukungan dan doa Bapak Ibu beserta tim yang ada di sini, sehingga saya bisa melayani dan mendampingi mereka sampai saat ini. Demikian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Termute Kak Karin. Ya maaf, terima kasih kesaksian dari Kak Romauli Sigalingging dari FC Tenateke Sumba Barat Daya. Kesaksian yang sangat memberkati ya, bagaimana bertahan menghadapi anak-anak yang ada. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah setiap pelayanannya terus diberkati Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu berkata kau besertaku. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau berfirman bagi kami juga Tuhan Yesus akan mampu Bapa melewati segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku.
dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita akan menyanyikan firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada Kak Derman, dipersilakan. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat kehadiran-Mu atas ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur atas waktu ini dari awal, pertengahan, dan sampai berakhir kami percaya ada dalam tuntunan Tuhan. Sekarang kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami minta pengurapan Allah, Tuhan nyatakan biarlah firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan boleh menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Oke, shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Ya, berharap suara saya terdengar dengan jelas ya, Bapak Ibu. Ya Kak, jelas. Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin sebagian ada yang mengenal, ada yang belum kenal saya. Ya, jadi saya Nerman Etasi. Saya lulusan dari STAK Pesat ya tahun 2018. Dan saat ini saya dipercayakan melayani di STAK juga ya. Jadi mentor mahasiswa putra dan juga dampingi di praktek pelayanan lapangannya mahasiswa baik mingguan, bulanan maupun tahunan ya. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini saya dipercayakan untuk membagikan firman Tuhan dengan tema tetap berada di relnya Tuhan ya. Saya mengangkat tema ini karena saya melihat bahwa setiap kita yang hadir pada sore hari ini, kita semua sementara berada di kita sementara
berada di jalan itu ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau tetap berada di relnya Tuhan atau tidak, ya seperti itu. Ya, karena kita semua telah dipanggil untuk melayani ya. Saya akan membacakan satu ayat di Yohanes 15 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, ayat firman Tuhan ini yang mendasari saya mengambil tema ini. Karena saya percaya bahwa setiap kita yang ada di ruang Zoom ini, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang puluhan tahun melayani Tuhan, ada yang mungkin baru belasan tahun melayani Tuhan, ya. Tapi setiap kita di sini kita bersyukur karena kita telah dipanggil untuk melayani Tuhan, ya. Untuk itu melayani Tuhan adalah sebuah apa ya? Melayani Tuhan adalah sebagai sebuah apresiasi terbaik ya, apresiasi yang Tuhan berikan bagi kita, ya. Kita bersyukur tidak semua orang mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, saya sering bersama teman-teman di asrama saya bilang hal yang paling pertama yang perlu kita syukuri adalah kita bersyukur. Kita bersyukur karena kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Seperti itu. Ya. Saya tidak tahu seberapa dari kita yang mensyukuri hal ini ya. Bersyukur atas panggilan Tuhan, atas hidupnya untuk melayani Tuhan. Atau ada yang menjadikan pelayanan ini sebagai, melihat ini sebagai sebuah beban. Ya. Tapi saya berharap kita semua melihat bahwa ini adalah tanggung jawab kita dan ini adalah sebuah apresiasi yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, ya kira-kira saya ingin membagikan dua hal bagaimana seseorang dikatakan tetap berada di dalam relnya Tuhan. Ya, yang pertama adalah saya melihat bahwa untuk tetap berada di dalam relnya Tuhan, pertama adalah kita harus terus berjalan bersama Tuhan. Ya, jadi kita mengatakan kita melayani Tuhan, tapi kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, ya siapa yang kita layani? Ya, jadi hal paling pertama adalah yang menjadi jaminan bahwa kita tetap berada di relnya Tuhan adalah kita tetap berjalan bersama Tuhan, ya. Karena kita tahu bahwa pelayanan atau tanggung jawab yang kita peroleh sekarang itu adalah tanggung jawab dari Tuhan, ya. Makanya itu perlu bahwa kita perlu terus berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah pertama-tama Yesus memanggil kita itu bukan untuk sebuah pelayanan, tapi yang pertama sekali Tuhan memanggil kita adalah Tuhan mau kita punya persekutuan dengan Yesus Kristus. Ya, kita punya hubungan dengan Yesus Kristus. Ya, jadi ya kita sendiri akan mendiagnosa diri kita. Apakah saya masih tetap berada di jalannya Tuhan atau tidak? Ya, itu dengan cara kita melihat hari-hari ini bagaimana. Ya, apakah kita masih terus berjalan bersama Tuhan atau kita sudah mulai berjalan sendiri? Ya, kita lihat salah satu tokoh dalam Alkitab yaitu Simpson, ya, karena dia sejak lahir, sejak dalam kandungan dia sudah menjadi nasir Allah dan berkali-kali dia melewati proses yang pada akhirnya dia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan gitu ya. Jadi pada waktu dia jatuh, dia memberikan rambutnya kepada Delila dan dipotong. Dan pada saat itu ketika dia bangun dia berkata, seperti yang sudah-sudah aku pasti bebas gitu. Dia mengatakan, seperti yang sudah-sudah aku pasti bebas.
Jadi dia merasa bahwa dia sudah mengerti. Jadi dengan aktivitasnya sepanjang hari gitu ya. Setiap dia merasa bahwa ya toh nanti setiap kali ada ini pasti Tuhan tolong ya. Dia tidak lagi menghormati Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Kita merasa ya hari-hari yang kita lewati kita melihat bahwa ya toh saya melayani Tuhan kok pasti Tuhan sertai ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kita juga akan mengatakan seperti yang sudah pasti Tuhan menolong saya. Tapi ternyata pada kenyataannya ya dia telah keluar dari jalurnya Tuhan. Ya. Jadi setiap kita kalau kita melihat diri kita saat ini seperti apa, apakah saya masih terus berada di dalam relnya Tuhan atau tidak? Yang pertama adalah apakah hari-hari ini atau dalam keseharian saya masih terus berjalan bersama Tuhan. Ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah yang saya mau bagikan adalah menghadirkan kerajaan Allah di bumi ya. Jadi itu jawaban dari doa Bapa kami ya. Untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi nah ini yang saya mau bagikan di sini adalah sukacita oleh Roh Kudus ya. Kita akan melihat seperti apa hasil kerja kita ya. Dikatakan di sana kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu beda ya. Orang bersukacita dengan orang senang itu beda ya. Jadi orang senang itu ditentukan oleh situasi di sekelilingnya ya. Jadi kalau orang senang ya, kalau ada sesuatu yang membuat dia bisa senang, dia senang gitu ya. Tapi kalau orang bersukacita itu seharusnya lahir dari hati, itu karena pekerjaan Tuhan. Jadi ketika dia menemukan tekanan-tekanan hidup atau apapun persoalan-persoalan lainnya, pasti dia akan lahir ucapan syukur dari hatinya. Itu namanya sukacita. Ya. Jadi beda dengan orang senang. Ya, ya mungkin di setiap tempat pelayanan kita mungkin kita merasa bahwa kita buat anak-anak senang, kita pikir itu sukacita. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sukacita itu oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah, kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Roh Kudus itu hanya bisa bekerja kalau seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya. Jadi ini yang mau kita hadirkan, gitu ya. Nah, jadi ini yang mau kita hadirkan dimanapun kita berada. Ya. Jadi kalau di dalam pelayanan kita ya, saya melihat kayak kalau saya pergi bimbel, anak-anak senang itu, ya kita juga senang, tapi bukan itu yang utama gitu ya. Yang terutama itu bagaimana kita membawa anak-anak itu bisa mengenal Yesus supaya mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan mereka. Supaya mereka bisa bersukacita karena Roh Tuhan yang ada dalam hidup mereka. Dan ini adalah tugas setiap kita. Ya. Kalau kita mengatakan saya masih berada di dalam jalurnya Tuhan, gitu ya, relnya Tuhan. Tapi jangan sampai kita sudah tidak lagi seperti itu. Kalau kita melihat Yesus datang ke dunia, dia mengajar juga, tapi dia juga memberitakan Injil, gitu ya.
Jadi dua hal ini yang menjadi bahan refleksi dalam diri setiap kita, ya. Apakah hari-hari ini saya masih melakukan tugas ini? Ya, saya masih mengerjakan tugas dan tanggung jawab ini, atau malah sudah, ya sudahlah, kan tugas saya setiap hari bangun pagi, ya doa, setelah itu ya mengerjakan rutinitas saya sehari-hari gitu. Ya, misalnya yang di TK dipercayakan untuk ngajar, yang ngajar sesuai kurikulum, selesai. Atau kita sudah tidak lagi belajar untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak. Nah, ini harusnya menjadi tugas kita. Ya, saya pun ketika mempelajari firman Tuhan ini saya belajar banyak hal. Ya. Jadi kita ya firman Tuhan itu kan pedang bermata dua ya. Jadi sama-sama kena gitu ya. Saya sendiri melihat diri saya seperti apa. Ya. Jadi kalau kita mau tetap berada di relnya Tuhan, bukan masalah tempat di mana kita berada. Ya. Kita mau berada di lingkungan apapun ya. Tapi kalau kita tidak melakukan ini ya sama aja kita sementara keluar dari relnya Tuhan. Ya. Jangan sampai hari-hari ini saya di STAK ya. Wah, orang melihat komunitasnya itu kerohaniannya bagus, tapi saya sudah tidak lagi seperti itu. Jangan sampai saya sementara terhilang gitu ya. Tempat itu mau dimanapun kita berada, itu tidak terlalu menjadi pengaruh buat status kita masih tetap berada di dalam relnya Tuhan atau tidak. Ya. Tapi yang paling penting itu kita mau melakukannya atau tidak gitu ya. Kita untuk menghadirkan kerajaan Allah itu kalau dalam doa Bapa kami diajarkan, saya belajar dua hal dari situ, yaitu bagaimana kita membangun doa ya. Kalau dalam doa Bapa kami itu dibagi dalam dua bagian. Saya melihat bahwa ada 3 bagian. Pertama itu Yesus mengajarkan kepada kita bahwa doa yang benar itu sebenarnya harus ada kita berdoa harus dibagi secara merata, yaitu kita harus menaikkan permohonan-permohonan yang berkaitan dengan kepentingan Allah ya, dan berkaitan dengan kepentingan kita ya. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah hari-hari ini kita masih dalam doa-doa kita masih berdoa buat jiwa-jiwa, berdoa buat orang-orang yang kita layani, berdoa buat bangsa, atau kita hari-hari ini kita lebih berdoa kepada diri sendiri ya. Kita masih berdoa, Tuhan berkati saya, dan berkati saya gitu. Seharusnya ada keseimbangan ya. Ya. Kenapa Yesus mengajarkan doa itu? Karena pada saat itu Yesus melihat bahwa banyak guru-guru agama pada zaman itu yang melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi mereka itu punya murid ya, ketika mereka berdoa di bait suci mereka mengatakan bahwa Tuhan, setidaknya saya tidak seperti orang itu supaya bisa mengambil hasil orang lain ya. Saya masih bisa menjaga kekudusan ya. Saya tidak berdosa dan lain sebagainya. Menganggap dirinya paling benar di mata Tuhan. Bagaimana kalau kita semua orang percaya doanya seperti itu? Hanya membangga-banggakan kesucian kita di mata Tuhan. Atau kita mulai harus berdoa, Tuhan bagaimana supaya banyak orang yang percaya Yesus. Tuhan bagaimana caranya supaya orang-orang yang saya layani bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan bagaimana supaya anak-anak yang saya layani, saya bisa menyampaikan Injil kepada mereka. Tuhan mengajarkan doa itu karena Tuhan tahu bahwa tanggung jawabnya ada di tangan orang percaya. Setiap kita dikasih tanggung jawab yang sama.
yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Ya, jadi ya sukacita itu beda dengan orang yang senang ya. Kalau kita itu dompetnya tebal pasti senang itu. Tapi kalau dompetnya kering pasti tidak senang. Nah itu dipengaruhi oleh isi dompet juga kalau senang itu. Tapi orang yang bersukacita, isi dompetnya mau ada, tidak ada, dia tetap bersukacita. Ya. Dia tetap berkata ikut Tuhan selalu manis. Yang kedua adalah selain kita berdoa, kita juga perlu memulai dengan yang namanya aksi. Ya, kita perlu bertindak. Ya. Jangan sampai kita hanya doa, terus kita tidak pernah melakukan apa-apa. Ya sudah, saya berdoa aja, nanti orang lain yang bekerja. Tidak bisa seperti itu. Doa penting, tapi kita juga dituntut untuk punya aksi. Jangan sampai tiap hari kita hanya berdoa, Tuhan bagaimana anak-anak saya ini bisa dengar Injil. Tapi kita tidak mau menyampaikan Injil kepada mereka. Tuhan minta Tuhan bekerja, tapi kita tidak mau menyampaikan Injil kepada mereka. Lalu kita mengatakan bahwa saya masih tetap berada di relnya Tuhan. Kita merasa diri kita melayani, ya. Tapi mungkin kita tidak sadar yang setidaknya kita sudah mulai melupakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Saya banyak belajar ya, saya belajar iya ya, ternyata ini yang harusnya menjadi tugas kita. Jadi untuk saat ini ya kita bersyukur ya. Tadi di awal saya mengatakan kita bersyukur Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan. Ya, kita harus mensyukuri itu karena Tuhan yang memanggil kita. Ya. Tapi apakah kita masih tetap berada di relnya Tuhan dengan cara yang pertama kita masih terus berjalan bersama Dia atau tidak gitu. Ya. Atau kita merasa ya sudahlah biasa. Seperti Simpson tadi saya bilang, dia merasa bahwa di waktu-waktu sebelumnya Tuhan sudah tolongi dia merasa sudah mengerti dengan polanya Tuhan, ya. Jadi dia sudah tidak lagi ada bangun hubungan dengan Tuhan. Atau kita mau seperti Daud ya. Daud di Mazmur 143 ayatnya yang ke-10 dia mengatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Jadi dia benar-benar menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang menuntun perjalanan kehidupan. Semoga kita sama-sama belajar untuk terus bertumbuh ya, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita belajar untuk melihat tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah di hadapan Tuhan seperti apa. Yang kedua adalah apakah kita mengatakan kita berjalan bersama Tuhan, tapi apakah kita sudah merealisasikan kerajaan Allah? Itu kita membuat orang-orang yang kita layani bersukacita karena roh Allah ada di dalam hidup mereka. Ya. Itu tugasnya setiap kita ya. Karena visinya Tuhan itu jelas gitu. Jelas tidak dibatasi oleh usia apapun. Visinya Tuhan itu jelas kepada semua manusia ya. Jadi semua manusia. Kalau kita mengerti betul apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena setiap kita Tuhan akan berperkara dengan kita ya.
Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa orang yang berada di relnya Tuhan itu bukan tergantung pada tempat di mana dia melayani, tapi apakah dia melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Dia berjalan bersama Tuhan atau tidak. Ya. Ini yang bisa saya bagikan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan terus menolong kita dalam pertumbuhan kita dalam mengiring Tuhan. Terima kasih. Saya minta Bu Sri berdoa buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur Engkau terus setia kepada kami. Terbukti bahwa sampai saat ini Tuhan Engkau terus mengingatkan kami untuk hal yang menjadi bagian kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau menolong kami supaya kami tetap dalam jalurnya Tuhan. Bimbing kami, pimpin kami Tuhan, untuk kami hidup kami terus sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih buat sumber sukacita Engkau dalam kehidupan kami, yang tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kami, tapi karena Tuhan yang dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berkati hamba-Mu, karena yang sudah berbagi pada sore hari ini, Engkau tambah-tambahkan hikmat, karunia, pengurapan dari Tuhan, untuk hamba boleh terus memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Sri. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Oke, terima kasih Kak Nerman yang sudah membagikan firman Tuhan yang tetap berada dalam dirinya Tuhan ya. Dan tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Herleni. Dan sebelumnya kita akan mengangkat pujian Hatiku Percaya, refnya saja ya, Hatiku Percaya. Ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya serahkan kepada Ibu Herleni. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa bersama, ada 6 pokok doa yang akan kita doakan pada sore ini. Yang pertama, kita doakan semua anggota komunitas dan karyawan Pesat agar makin setia dan kuat dalam panggilan melayani Tuhan. Yang kedua, kita akan berdoa untuk anak-anak FC yang kita layani. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk para donatur sponsor. Yang keempat, kita berdoa untuk para pemimpin Pesat, baik di pusat sampai ke daerah. Yang kelima, kita berdoa untuk rekan-rekan yang kurang sehat, secara khusus pemulihan Saudara Julianus. Yang keenam, kita berdoa untuk persiapan Natal Pesat tanggal 19 Desember. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk waktu yang baik ini, kami boleh berkumpul bersama di dalam Zoom ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kami di minggu-minggu yang lalu sampai dengan saat ini. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan menyendengkan telinga-Mu untuk doa-doa kami bersama pada saat ini. Bapa, saat ini kami sepakat naikkan syafaat kami
Yang pertama kami berdoa untuk semua anggota komunitas dan karyawan pesat di seluruh tanah air Indonesia, baik pribadi maupun keluarga. Kami menyerahkan seluruh komunitas pesat dan karyawan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau pegang erat setiap kami yang melayani di pesat. Engkau kuatkan dan teguhkan panggilan kami ya Tuhan. Engkau mampukan kami untuk menghadapi segala persoalan masalah yang kami hadapi di tempat pelayanan kami masing-masing. Minta hikmat, urapan, wibawa, otoritas Tuhan, bahkan kuasa yang daripada Tuhan memampukan kami untuk menang dalam tiap perkara hidup maupun pelayanan yang kami kerjakan di tempat tugas kami masing-masing. Bila hari lepas hari kami boleh melihat bahwa sungguh Engkau menyertai kami dalam setiap pelayanan kami. Hari lepas hari kami boleh melihat bahwa Engkau sungguh menopang kami, memberi hikmat, menolong kami dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami meyakini bahwa Engkau Bapa kami yang baik. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Jika ada di antara kami yang saat ini mulai bimbang dan ragu, ingin meninggalkan pelayanan ini oleh karena tawaran dunia ini, Tuhan, biarlah Engkau melawat rekan-rekan kami yang saat ini sedang bimbang. Engkau meneguhkan kembali panggilan itu dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak lari dari panggilan-Mu dan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh komunitas dan karyawan pesat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Jika ada di antara kami yang kurang sehat, yang sakit pada saat ini, minta Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, di libur Natal dan Tahun Baru ini, akan ada rekan-rekan kami yang mungkin mudik pulang ke kampung halaman masing-masing. Bapa, Engkau berikan kekuatan kesehatan prima. Engkau siapkan kendaraan yang terbaik buat mereka. Minta perlindungan Tuhan. Biarlah tiba di rumah, di tempat tujuan mereka dengan selamat. Dan kami berdoa secara khusus ya Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman yang akan berlibur pulang. Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan memakai mereka dengan cara Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi keluarga mereka. Bahkan Tuhan pakai jadi alat Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk membawa kabar baik bagi keluarga mereka masing-masing. Sehingga kehidupan kami sungguh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga yang akan dijumpai. Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga saat ini Tuhan, untuk anak-anak FC yang kami layani, baik anak-anak SBP, ISP, NDP, bahkan sampai yang SMA ya Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak FC ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kami sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di lapangan sangat terbatas dalam banyak hal untuk dapat memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak kami. Karena itu kami berdoa buat mereka. Tuhan, apa yang menjadi cita-cita mereka, mari Engkau tuntun dengan kuasa Roh-Mu. Dan terlebih kami rindu Tuhan, setiap kebenaran yang sudah kami bagikan kepada mereka, biarlah itu tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup mereka. Dan akan membawa mereka untuk terus mengiring Tuhan. Dan mengalami perubahan hidup. Dan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua, anak-anak FC kami Tuhan. Engkau berkati mereka semua. Cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Engkau tolong orang tua mereka untuk menjadi orang tua yang baik. Bertanggung jawab bagi anak-anaknya. Sehingga mereka tidak menyia-nyiakan anak-anak mereka, tetapi sungguh akan memberikan dukungan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Dan kami merindukan Tuhan Yesus. Tidak ada di antara anak-anak kami menjadi anak-anak yang hilang. Tidak ada di antara anak-anak kami, anak-anak FC menjadi anak-anak yang gagal Tuhan. Kami merindukan semua mereka menjadi sukses di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memberkati seluruh anak-anak FC, semuanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi pelayanan ini.
Kami tahu tanpa pertolongan para donatur sponsor kami, pelayanan kami juga tidak bisa berjalan dengan lancar. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap sponsor donatur kami Tuhan, yang sudah merelakan keuangannya untuk menopang pelayanan kami. Kami berdoa buat mereka semua pribadi maupun keluarga. Bapa, apa yang sudah mereka perbuat untuk pelayanan ini, Kau berkati mereka berlipat kali ganda. Kami berdoa jika ada di antara mereka yang sakit, minta Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, minta perlindungan Tuhan buat usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mengalami kebangkrutan. Dalam nama Yesus Tuhan, semua usaha pekerjaan mereka semakin sukses dalam nama Yesus dan terus menjadi berkat. Bapa yang baik, kami berdoa juga Engkau berkati pribadi dan keluarga. Engkau tuntun mereka juga, untuk mereka juga semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, untuk para pemimpin pesat di seluruh tanah air Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk para direktur, baik direktur eksekutif, direktur program, maupun yang lain Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan hikmat, marifat, otoritas, wibawa, kemampuan khusus yang daripada Tuhan. Bahkan kepekaan untuk dapat mendengar suara Tuhan. Sehingga dimampukan oleh Tuhan untuk memajukan pelayanan pesat semakin lebih baik di masa yang akan datang. Bapa yang baik, kami berdoa, Kau berikan kekuatan kesehatan prima kepada mereka senantiasa hari lepas hari. Demikian juga kami berdoa untuk Dewan Pembina, para pengurus yayasan. Kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, Engkau Bapa yang memakai mereka untuk dapat menuntun pelayanan ini semakin lebih baik. Engkau berkati mereka satu persatu di dalam nama Yesus. Kesatuan hati, visi, bahkan Tuhan Yesus, ketajaman pendengaran Tuhan berikan. Karena kami merindukan Tuhan Yesus. Biarlah dengan apa yang Tuhan mau, semua para pemimpin kami memiliki kesepakatan untuk membawa pelayanan ini semakin lebih baik dan memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk para pemimpin yang ada di lapangan, baik supervisor, manajer, bahkan Tuhan Yesus, ketua-ketua pembina yang ada di pondok binaan Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadikan mereka pemimpin yang baik, yang mengayomi, melindungi, yang membawa, mengarahkan, sehingga semua rekan-rekan di lapangan tidak ada yang pergi meninggalkan pelayanan oleh karena salah paham dan lain sebagainya, tetapi semakin kuat, semakin bersehati, semakin bersemangat dalam melayani Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat-Mu kepada mereka, untuk dapat juga mengembangkan pelayanan lebih baik lagi di seluruh tanah air Indonesia. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan rekan-rekan kami yang kurang sehat secara khusus. Kami berdoa untuk saudara kami Julianus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan buat, untuk campur tangan Tuhan dalam operasi yang lalu. Kami berdoa untuk proses pemulihan di dalam nama Yesus. Setiap obat, makanan, minuman yang dipakai, yang dimakan dan diminum, mendatangkan kesembuhan, kekuatan baru, kesehatan baru, dalam nama Yesus, bahkan pemulihan secara sempurna. Diberkati setiap makanan-makanan apapun yang dia makan dan minum. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kemenangan dari Tuhan. Kekuatan ilahi mengalir bagi saudara kami Julianus. Dan kami akan melihat dia sehat seperti sedia kala. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan persiapan Natal pada tanggal 19 mendatang. Bapak yang baik, Kau berkati seluruh panitia, taruhkan kesatuan hati. Kau berikan hikmat, sehingga biarlah Natal ini boleh terlaksana dengan baik, dan nama Tuhan dimuliakan. Mohon campur tangan-Mu dalam persiapan-persiapan acara demi acara ya Bapa, dalam latihan-latihan, sehingga semuanya boleh bersinergi dengan baik dan memuliakan nama Tuhan, dan pelayanan mereka semua menjadi berkat di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk jaringan, untuk cuaca,
Untuk persiapan-persiapan yang lain Tuhan campur tangan. Dan kami percaya ya Tuhan, pada tanggal 19 yang akan datang, acara perayaan Natal kami akan berjalan dengan baik. Dan semuanya boleh merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan, oh Tuhan, sukacita Natal itu ada dalam setiap diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke hadapan-Mu, Tuhan. Minta perlindungan Tuhan atas bangsa ini. Kami berdoa mampukan tim Densus 88 untuk dapat menumpas gerakan terorisme di bangsa ini sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Yesus. Kami melepaskan shalom Tuhan. Turun atas bangsa kami. Dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, kegerakan api penginjilan, kegerakan doa, kegerakan roh pujian penyembahan, kiranya mengalir atas umat Tuhan di seluruh bangsa ini. Kami merindukan Tuhan Yesus, bela setiap pemberitaan kabar baik melalui berbagai mass media, terutama media sosial, akan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu di seluruh bangsa ini. Pakai gereja-Mu, pakai umat-Mu, pakai para pemimpin gereja. Jadi Allah di tangan Tuhan untuk menuai banyak jiwa di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian doa kami sore hari ini. Di dalam nama Yesus, kami percaya kami menerima jawabannya. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Ibu. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Sri. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Saudara yang sudah melayani pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan semakin untuk pelayanan di waktu-waktu yang akan datang. Pengumuman yang kedua, mengingatkan kembali tadi juga sudah didoakan bahwa Senin depan tanggal 19 Desember kita akan Natal bersama-sama dalam komunitas Pesat tanggal 19 Desember di jam yang sama, jam 3 sore ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bergabung yang akan dilayani oleh Pendeta Erlangga Dharma, di salah satu pengurus Yayasan Pesat. Dan dress code-nya Bapak Ibu boleh menggunakan baju warna merah atau kuning atau hijau atau putih. Silakan. Kemudian bisa ditambah aksesoris Natal ya. Pakai topi atau pakai apa silakan. Boleh. Ya, kemudian jangan lupa kita juga bisa memeriahkan Natal Pesat dengan mengupload foto pribadi, foto keluarga, foto bersama pasangan, foto bersama calon pasangan. Silakan isi Twibbonnya, nanti bisa diupload mungkin di Facebook, di IG, di grup-grup kita Pesat ya. Silakan kita meramaikan untuk acara Natal ini. Jadi mari Bapak Ibu untuk kita boleh sama-sama juga mengajak rekan-rekan kita yang mungkin jarang hadir di ibadah Senin, kita akan bisa ajak mereka untuk kita bersama-sama dalam ibadah Natal. Itu untuk pengumumannya dan Tuhan memberkati. Baik, terima kasih pengumuman dari Ibu Sri. Dan sekarang kita akan tiba di penutup, dan sebelum penutup doa berkat dipimpin oleh Kak Nerman. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita kembali ke tugas dan tanggung jawab kita mau berdoa menutup persekutuan kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas kehadiran-Mu untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, bersyukur Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau kembali ke tugas dan tanggung jawab kami. Kami minta berkat-Mu, biarlah Tuhan terus melindungi kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.
Amin. Amin. Oke, ibadah kita sudah kasih. selesai. Shalom semuanya. Shalom, Tuhan Terima memberkati. kasih buat teman-teman yang melayani. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Nerman, terima kasih Karin, terima kasih Mercy.